Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Kemalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus terapan mekanika bahan dalam tekanan normal. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasus terapannya, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu tekanan normal. Jadi, tekanan normal itu tekanan yang bekerja dalam arah tegak lurus permukaan potongan melintang batang dengan notasi atau notasi sigma. Daripada bingung, di sini saya akan menyertakan juga ilustrasinya. Jadi maksudnya itu gaya yang bekerja di area luas penampang ini, luas penampang potongan melintang dari suatu struktur. Untuk di tegangan normal sendiri ada dua gaya yang bisa bekerja, yaitu gaya tarik dan gaya tekan, di mana gaya tarik didefinisikan dengan tanda positif dan gaya tekan ditandakan dengan tanda negatif. Untuk penjelasannya di sini, sebuah balok akan ditarik sebesar P. Ini bisa dilambangkan dengan P, gaya tariknya. Panjangnya sebesar L, yaitu panjang ininya sebesar L, maka setelah diberi gaya sebesar P, batang sepanjang L ini akan bertambah sepanjang L lambda, L plus lambda. Dari hasil pertambahan tersebut didapatkan rumus sigma sama dengan P per A, di mana sigma merupakan tegangan normal, P merupakan gaya normal, dan A merupakan luas penampang, dengan satuan seperti yang tertera di sini. Dalam gaya normal sendiri terdapat dua jenis tegangan yang bekerja, yaitu yang pertama adalah tegangan tarik atau tensile stress, dan yang kedua adalah tegangan tekan atau compressive stress. Tegangan tarik sendiri yaitu jika sepasang gaya ditarik aksial menarik pada suatu batang, atau gayanya keluar, yang dilambangkan dengan positif, dan mengakibatkan batang mengalami peregangan atau pertambahan panjang. Maka, gaya tarik aksial tersebut dapat menghasilkan tegangan tarik pada batang tersebut di suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau posisi normal terhadap sumbunya. Yang kedua adalah tegangan tekan atau compressive stress, yaitu jika sepasang gaya tekan aksial mendorong pada suatu batang, disimbolkan dengan tanda negatif, sehingga mengakibatkan batang tersebut cenderung mengalami perpendekan atau pemadatan, atau terjadi penekanan pada batang. Maka gaya tarik aksial tersebut mengakibatkan tegangan tekan yang terjadi pada batang suatu bidang dengan posisi tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Setelah kita mengerti mengenai definisi dari tegangan normal dan jenis gaya yang bekerja, kita akan membahas mengenai kasus terapannya di lapangan tentang tegangan normal sendiri. Karena kan tegangan normal ini gaya yang bekerja baik itu tarik maupun tekan pada suatu penampang. Jadi, tegangan normal seringkali terjadi pada suatu batang, entah itu balok atau baja, dan sebagainya. Di sini saya mengambil contoh untuk struktur dengan bentuk yang seperti itu, biasanya digunakan untuk tiang. Kita lihat penjelasan ilustrasi soalnya. Jadi, suatu struktur menahan beban P1 sebesar 2.500 lb pada bagian atas struktur. Beban P2 terdistribusi merata di permukaan B. Diameter struktur bagian atas dan bawah adalah DAB sama dengan 1,25 in. Bagian atas ini diameternya 1,25, dan untuk DBC adalah 2,25 in. Yang bawah ini. Maka hitunglah tegangan normal struktur AB, dan jika struktur bagian bawah mempunyai tegangan yang sama dengan struktur atas, maka berapa besar beban P2, yaitu beban yang bekerja di bawah sini. Kita lanjut. Di sini kan diketahui P1 sama dengan 2.500 lb, DAB sama dengan 1,25 in, dan DBC adalah 2,25 in. Maka untuk normal stresnya di sini atau tegangan normalnya didapati rumus seperti yang tertera di depan tadi, dan hasilnya adalah 2040 PSI. Dan untuk yang kedua adalah gaya yang bekerja atau P2-nya bernilai berapa. Di sini adalah 2040
PSI, yaitu P2 banding P2 adalah 5.600. Untuk alternatif perhitungan yang B di sini, seperti yang tertera di rumus ini, yaitu sigma BC sama dengan P1 plus P2 per A BC sama dengan P1 plus P2 per Pi per 4D pangkat 2 BC, sehingga didapatkan hasil 5.600 LB, sama dengan cara yang ada di sini. Kita lanjut, untuk contoh kasus yang kedua, diketahui sebuah konstruksi kuda-kuda seperti yang tertera di sini, diberi gaya tekan seperti pada gambar, gaya tekan dari atas. Jika tekanan yang terjadi adalah 200 MPa, maka modulus elastisitas 200 GNM2, carilah pertambahan panjang yang terjadi pada DE atau batang yang bagian tengah ini dengan panjang 6 mm. Kira-kira berapa pertambahan panjangnya? Karena gaya yang bekerja merupakan ini, gaya tarik. Maka di sini perhitungannya adalah sigma FV sama dengan 240 plus 4 per 5 AB sama dengan 0. Nilai AB-nya diketahui min 300. Sigma FH adalah AC plus 3 per 5 min 300 sama dengan 0. Sehingga nilai AC-nya adalah min 180 kN. Dan untuk sigma FV adalah ED min 480 sama dengan 0, sehingga untuk gaya normalnya didapati hasil 2400 mm persegi. Untuk pertambahan panjangnya sendiri di sini seperti yang tertera adalah 6 mm. Jadi untuk gaya yang bekerja di titik ini sebesar 200 MPa, dia mengalami perpanjangan panjang sebesar 6 mm. Untuk kesimpulan dari pembahasan tegangan normal ini adalah tegangan normal merupakan suatu gaya yang bekerja pada penampang suatu struktur batang balok yang bisa berupa tekan atau tarik dengan akibat membuat batang balok mengalami pemanjangan atau pemendekan akibat gaya P. Namun, apabila gaya yang bekerja terlalu besar juga memungkinkan terjadinya patah atau kerusakan pada struktur. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu adanya perencanaan mengenai tegangan-tegangan yang merupakan suatu aspek penting dalam perhitungan struktur. Sekian presentasi pembahasan dari saya mengenai pelaksanaan masalah tegangan normal di lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimaklumi apabila masih ada kesalahan, saran dan masukan diharapkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.